Istighfar itu membersihkan hati. Bapak dan Ibu, hati kita ini awalnya bersih. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak Ibu rahimakumullah, saya akan melanjutkan materi yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan istighfar. Jadi istighfar dalam Al-Quran, istighfar menjadi kebiasaan para nabi. Kita sekarang akan sampai pada kupasan bagaimana pendapat beberapa orang-orang yang hidup setelah zaman Nabi, baik dari kalangan para sahabat maupun dari kalangan para tabi'in. Ada seorang tokoh Islam yang bernama Qatadah rahimahullah. Beliau berkata bahwa dalam Al-Quran itu ada petunjuk bagi kalian semua yang menjelaskan tentang penyakit dan obatnya. Jadi dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menjelaskan tentang misalnya kisah-kisah tentang neraka, perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita masuk neraka. Setelah ayat itu, lalu ayat berikutnya ayat-ayat yang menjelaskan tentang surga. Begitu ya. Perbuatan-perbuatan yang akan mengarahkan kita bisa memperoleh surga. Gitu. Jadi apa yang dijelaskan dalam Al-Quran itu mesti double gitu. Artinya kalau menjelaskan tentang neraka, setelah itu tentang surga. Dampak orang-orang yang ingkar kepada Allah, lalu manfaat dari orang-orang yang beriman kepada Allah. Gitu. Jadi begitu juga dalam Al-Quran disebutkan penyakit dan sekaligus juga dalam Al-Quran dijelaskan tentang obatnya. Qatadah menjelaskan amma da'ukum, penyakit kalian itu adalah adz-dzunub, dosa. Jadi dosa itu ibarat penyakit yang menghambat, menghalangi, merintangi. Gitu. Doa itu kadang-kadang terhambat karena banyaknya dosa. Gitu ya. Wa amma dawa'ukum, obatnya al-istighfar. Jadi dosa itu ibarat penyakit, tobatnya itu adalah istighfar. Sebagaimana manusia tidak lepas dari salah, dengan tanpa niat kita mau melakukan kesalahan, tidak boleh. Kalau disengaja diniatkan tidak boleh, gitu ya. Tapi kita tidak terlepas rasanya dari perbuatan-perbuatan salah. Misalnya. Maka sebegitu pula keperluan kita terhadap istighfar. Imam Hasan Al-Basri berkata, perbanyaklah kalian beristighfar di rumah-rumah kalian, di tempat-tempat makan kalian. Kadang-kadang orang lupa, kalau sudah melihat, makanan banyak, lupa. Walaupun di sebelahnya itu ada teman akrabnya itu, mun bisa tai pemilu itu kan. Kita bisa melihat watak asli manusia itu di saat di depan hidangan. Ada orang rakus, ada orang egois, gitu ya. Ada orang tamak, ambil sebanyak-banyaknya, enggak dihabiskan. Enggak dihabiskan. Jadi Hasan Al-Basri berkata, perbanyaklah kalian baca istighfar di rumah-rumah kalian,
di meja-meja makan kalian, di tempat makan kalian, ya. Di ya jalan-jalan kalian, artinya di lalu lintas kalian, keseharian. Di tempat-tempat duduk kalian, majelis-majelis kalian. Perbanyaklah di mana saja kalian berada, karena kalian tidak tahu. Fa innakum la tadruna, kalian tidak tahu mata kapan itu turunnya ampunan Allah. Mata tanzilul maghfirah. Ya. Berbanyaklah, karena kita tidak tahu. Walaupun memang kita diberitahu ada tempat-tempat, ada waktu-waktu yang sangat kemungkinan dikabulkannya ampunan itu besar. Itu nanti insya Allah kita sampai juga di pembahasan itu. Ada juga tabi'in yang menyebutkan ini Abi Minhal. Tidak ada sesuatu yang lebih membanggakan orang yang sudah meninggal. Tidak ada sesuatu yang berharga yang didapat oleh orang yang sudah meninggal itu melebihi istighfar yang banyak. Nah, ini. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga bagi orang yang sudah meninggal, orang yang sudah ada di kubur, artinya orang yang sudah meninggal itu, daripada dia memperoleh atau mendapati istighfar yang banyak. Istighfar yang banyak itu boleh jadi dari dirinya, boleh jadi dari orang lain. Ya. Orang lain itu boleh jadi anaknya, boleh jadi keluarganya, boleh jadi muridnya, kan gitu. Makanya kadang-kadang orang yang berprofesi sebagai guru itu luar biasa, dia mendapatkan keuntungan itu. Semakin banyak murid yang memintakan ampun kepada Allah untuk dirinya, makin banyak dia dapat itu. Ya. Nah, oleh karena itu ya kita tentunya pasti punya orang tua, kita punya guru, gitu. Jangan lupa itu untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sering kali dari kita itu lupa, kita itu mendoakan guru kita, lupa. Kalau orang tua mungkin, tapi kalau gurunya itu sering kali dilupakan. Yang sering kita itu mencaci maki gurunya, kritik guru, gitu, cak guru, iya. Karena sedikit beda, oh sudah dikritisi habis itu gurunya itu. Padahal kalau hanya pendapat beda biasa, biasa. Gitu. Doakan gurunya. Kita ini bisa jadi seperti ini, jasa guru juga ada. Jangan dinafikan itu. Jadi kita seperti ini jasa orang di belakang kita ini banyak. Ada orang tua, ya, ada saudara, ada guru, ada teman, gitu. Nah kalau itu mau dihitung semua, cuma seringkali kan kita lupa, ya. Lupa kita ini. Jadi kalau kita menjadi seperti sekarang seolah-olah ini loh saya, saya. Padahal saya itu tidak ada. Orang yang berjasa yang akhirnya menjadikan kita seperti ini. Seandainya tidak karena semangat orang tua memaksa kita dari dulu untuk belajar agama, seandainya tidak ada ketegasan orang tua untuk begini, seandainya tidak ada ketelatenan guru untuk begini dan sebagainya. Berusahalah kita ini untuk bisa nanti dalam
Dalam catatan amal kita itu istighfarnya banyak. Istighfarnya banyak. Gitu. Karena itu yang selalu diulang-ulang doa itu doa istighfar. Saya tidak tahu kenapa akhir-akhir ini ada tren kalau ada orang meninggal itu lalu kita mendoakannya mudah-mudahan husnul khotimah. Padahal orangnya sudah meninggal. Setahu saya dari dulu kalau dengar orang meninggal itu didoakan mintakan ampunan. Karena memintakan ampunan itu kapan saja. Saudara mau berdoa berulang-ulang, monggo silahkan mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa pada sholat jenazah itu Allah maghfir lahu, memintakan ampunan. Nggak tahu dari mana itu. Kalau mendoakan orang mudah-mudahan husnul khotimah itu sebelum meninggal. Tapi ini kan jadi tren sekarang. Jadi tren sekarang terus berkelanjutan. Apa salah? Bukan masalah salah benar, tapi penempatannya nggak tepat. Gitu. Jadi yang dimintakan itu ampunan. Ampunan. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Atau senantiasa kita punya orang tua sudah meninggal, tidak mungkin kita mendoakan husnul khotimah, enggak, tapi yang kita doakan apa? Ampunan. Gitu. Ya semua kita berharap kita husnul khotimah, berharap. Tapi pengulangan permintaan doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah istighfar. Gitu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada beberapa macam ya, istighfar, bentuk istighfar. Yang paling bagus itu disebut dengan sayyidul istighfar. Dan kita dianjurkan untuk membaca doa ini, bermunajat kepada Allah dengan sayyidul istighfar ini setiap hari. Pada pagi dan sore. Bahkan juga pada sholat malam kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kenapa ini disebut dengan sebaik-baik istighfar? Karena kalimat ini, rangkaian kalimat ini yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, ini lengkap. Permintaannya itu di belakang. Jadi permintaannya itu terdapat pada kalimat faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sementara kalimat sebelumnya itu apa? Dia mengagungkan Allah. Itu berisi tentang tauhid. Ya, mengesahkan Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ini tauhid uluhiyah namanya. Khalaqtani, engkau menciptakan aku. Ini tauhid rububiyah. Jadi ini dikatakan sayyidul istighfar, istighfar yang paling utama, paling bagus, karena tidak langsung minta, Pak. Tidak langsung minta, tetapi menyampaikan ungkapan memuji Allah. Ya. Menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa Allah lah zat yang berhak disembah. Allah lah zat yang menciptakan kita. Kita adalah hamba Allah. Kan begitu? Memohon kepada Allah dari kejelekan apa yang kita lakukan. Sadar akan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allah beri nikmat kepada kita, tetapi kita melakukan pelanggaran kepada Allah. Kan gitu. Baru mereka bermunajat kepada Allah, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Rugi kita ini yang tidak apalagi tidak pernah ya bermunajat ini. Maka ya ayo berusaha kita itu untuk hafal. Biasakan itu pada setiap pagi, sore, gitu. Kalau kita bangun pada akhir malam, baca ini dalam munajat kita. Ini sebaik-baik istighfar. Kita dianjurkan untuk beristighfar dan Rasulullah memberitahu kita tentang sebaik-baik istighfar. Gitu. Ya. Ada lagi kalimat istighfar itu astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dari Zaid, anak angkat Rasul ya. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghufira lahu. Jadi barang siapa yang membaca istighfar itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghufira lahu, diampuni dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia melakukan pelanggaran besar. Misalnya dalam ayat ini disebut sekalipun dia pernah lari dari medan perang. Lari dari medan perang itu adalah termasuk pelanggaran besar. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa istighfar juga itu bisa menghapus dosa-dosa besar. Tetapi para bapak dan ibu ini diberi catatan, ya ada catatannya. Jadi orang yang beristighfar, ya itu ada semangat kuat pada dirinya itu untuk tidak melanjutkan atau membiasakan pelanggarannya. Jadi kalau ada orang melakukan pelanggaran, lalu dia beristighfar kepada Allah, dia bertekad untuk tidak melanjutkan pelanggarannya itu. Jadi tidak ada keinginan untuk mengulang-ulang itu. Orang yang beristighfar hanya dengan lisannya saja, sementara di hatinya tidak, artinya tidak ada semangat dia untuk berhenti, tidak mengulang-ulang itu, maka itu adalah ya sebuah istighfar sia-sia. Adapun misalnya dalam perjalanan nanti kita itu jatuh kepada perbuatan itu lagi, mengulang lagi, tanpa kesengajaan dan keinginan kuat dari kita, ya istighfar lagi. Istighfar lagi. Begitu. Ya. Jadi, karena istighfar itu adalah sebuah keinginan kuat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni apa yang telah kita lakukan. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada juga bentuk istighfar itu misalnya dengan kalimat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu dibaca setelah sholat, pada setiap kita selesai sholat. Jadi dalam riwayat itu disebutkan begitu selesai sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baca istighfar 3 kali. Ada sahabat yang memberitahu bahwa istighfarnya itu adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, kalau kita membaca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, silakan. Tapi jangan di sini. Tidak di sini, ya mungkin di tempat lain, silakan.
Ya. Jadi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah itu dibaca 3 kali setiap kali selesai sholat. Ada lagi sigat Rabbighfirli. Ya. Ini dibaca di antara 2 sujud. Jadi saat kita duduk di antara 2 sujud Rabbighfirli. Ini mesti diawali dengan ini. Nah, setelah ini kalimatnya bisa versinya beda-beda. Rabbighfirli warhamni wadhkurni kan gitu. Tapi mesti diawali dengan Rabbighfirli. Eman kalau ini tidak kita amalkan. Gitu. Jadi kalau duduk di 2 sujud lalu kita tidak baca, minimal Pak yang dibaca itu Rabbighfirli. Ada lagi dalam riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata karena Nabi SAW yukthiru ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi. Jadi Rasulullah SAW banyak atau sering kali membaca dalam ruku' dan sujudnya itu juga dalam bentuk istighfar. Apa itu? Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ya kalau kita akan baca tasbih Subhanallah wa bihamdi atau Subhanallah Subhana Rabbiyal A'la gitu. Tapi kalau dalam riwayat ini dan ini yang saya pakai Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Baik itu dalam ruku maupun dalam sujud. Ya. Jadi artinya banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi di dalam sholat. Itu doa itu adalah diantaranya adalah doa istighfar. Juga ada riwayat dari Abi Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar itu pernah bertanya, minta kepada Nabi, "Alimni." Ajari saya, beritahu saya ya Rasul doa yang akan saya baca dalam sholat. Jadi Sayyidina Abu Bakar minta kepada Rasulullah agar diajari doa yang akan dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar itu dalam sholat. Lalu Rasulullah mengajari, Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Di mana ini dibaca? Pada saat tasyahud, sebelum salam. Bisa juga dibaca ini pada saat sujud. Ya. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira. Ya. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Yang jadi masalah ini karena ya kebiasaan kita, saya tidak biasa pakai itu. Jadi untuk merubah kebiasaan ini kadang-kadang sulit. Ya. Jadi istighfar dalam sujud, istighfar dalam ruku, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Itu kadang-kadang sulit kita. Tapi kalau kita mau mulai silahkan. Gitu. Kalau tidak, misalnya bacaan yang biasa Bapak baca, ya enggak apa-apa, itu enggak salah. Itu benar. Itu benar. Ya. Ada juga dari riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Abi Thalib bersabda, Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, annahu kana idza qama ila shalah an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayat dari Sayyidina Ali,
dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah jika beliau salat, ya, bacaan yang beliau baca di akhir antara tasyahud dan salam. Artinya tasyahudnya selesai, tapi sebelum salam, innaka hamidum majid, sebelum salam, ya, Rasulullah membaca Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Jadi doa sebelum salam itu banyak, riwayat doa sebelum salam itu banyak. Mari kita amalkan. Mau diamalkan semua, tidak apa-apa, bagus. Mau diambil salah satu riwayatnya juga boleh. Nah kalau tidak sama sekali ya emang, ya kan ya. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku, ma qaddamtu, dosa-dosa yang terdahulu. Artinya dosa yang sudah pernah kita lakukan. Tadi, kemarin, 2 hari yang lalu, 3 hari kan gitu ya. Wa ma akhartu, dan dosa yang akan datang. Walaupun kita tidak berniat melakukan dosa itu. Tapi boleh jadi kita akan melakukan dosa yang kita sendiri tidak meniatkannya untuk itu. Artinya sudah meminta ampun kepada Allah walaupun itu belum dilakukan. Wa ma asrartu, dan dosa-dosa yang saya sembunyikan. Diakui atau tidak, banyak kesalahan yang kita sembunyikan. Karena kita tidak ingin, tidak berharap, dan tidak mau itu diketahui oleh orang. Tapi kan Allah tahu. Oleh karena itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang kita sembunyikan. Wa ma a'lantu, dan dosa-dosa atau kesalahan yang kita tampakkan. Dosa-dosa yang diketahui oleh orang. Wa ma asraftu, dan perbuatan-perbuatan yang boros. Asraftu jadi dosa akibat borosnya perbuatan boros yang kita lakukan. Ya. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dosa-dosa yang engkau lebih mengetahui dari aku. Jadi boleh jadi sesuatu itu tidak kita anggap dosa, tetapi dalam penilaian Allah itu dosa. Antal muqaddimu wa antal muakhir, engkau adalah zat yang terdahulu dan zat yang terakhir. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Ini riwayat yang doa yang dibaca oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah tasyahud sebelum salam. Ada lagi dalam riwayat lain itu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Mohon kepada Allah perlindungan dari berbagai macam problematika yang akan kita hadapi. Ya, yang pertama apa itu? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Mohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Nah, berdasarkan ini berarti azab kubur itu ada. Cuma bentuknya seperti apa? Wallahu a'lam. Wa min adzabi jahannam, mohon perlindungan kepada Allah dari siksa neraka jahannam. Wa min fitnatil mahya wal mamat, mohon perlindungan kepada Allah
dari berbagai cobaan hidup maupun cobaan mati. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dan mohon perlindungan kepada Allah dari kejelekan Dajjal. Ya. Walaupun kita belum tentu bertemu itu dengan Dajjal itu. Tapi itulah doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita, khususnya berkaitan dengan istighfar. Para bapak, ibu hadirin sekalian yang saya hormati, jadi ada sayyidul istighfar, gitu ya, yang seyogyanya kita amalkan itu, dan ada yang dalam bentuk susunan kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berikutnya saya ingin menyampaikan fawaidul istighfar, manfaat. Ya. Apa sih manfaat? Kalau kita tahu istighfar itu penting, biasanya orang tanya, apa sih manfaatnya? Apa manfaat istighfar itu apa? Ada beberapa manfaat, mungkin kita menyampaikannya satu atau dua pada malam hari ini. Yang pertama, istighfar itu, dengan istighfar itu, atau istighfar itu membersihkan hati. Bapak dan Ibu, hati kita ini awalnya bersih. Kalau teorinya ahli pendidikan John Locke itu kan diibaratkan anak kecil itu ibarat tabula rasa. Jadi kalau diibaratkan kertas itu, kertasnya putih bersih. Tapi dalam perkembangannya kertas putih ini berubah. Berubah itu karena tingkah laku kita. Hati manusia ini kalau dalam referensi agama itu asalnya bersih. Innal abda idza akhta'a khati'atan, kata Rasulullah, seorang hamba jika dia melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran, melakukan perbuatan dosa, itu ada titik hitam di hatinya. Jadi hati yang putih itu tadi, begitu dia berbuat salah gitu ya, nah, di situ ada titik hitam satu. Nah kalau dia istighfar, ya, maka lepas ini, dicabut ini yang hitam ini. Atau kalau ibarat kita misalnya dihapus, ya dihapus sudah. Jadi hitamnya itu menjadi tidak ada lagi. Kalau dia melakukan lagi, ada lagi titik hitamnya. Artinya kalau orang itu banyak melakukan kesalahan, maka hitamnya itu banyak. Maka hati yang tadinya putih itu akan menjadi hitam. Oleh karena itu ulama berkata, inna dzunuba tusawwidul qalba. Ya, hati, dosa itu bisa merubah hati menjadi hitam. Apa dampaknya kalau hati itu hitam? Sulit dia bisa menerima nasihat. Sulit, mental. Ya. Orang-orang tua kita dulu bilang apa? Nasihat itu masuk dari telinga kanan, tapi keluar dari telinga kiri. Gitu. Jadi kata para ulama di sini disebutkan bahwa dosa itu menghitamkan hati. Dan tidak henti-hentinya seorang hamba, setiap kali dia berbuat dosa, maka bertambah itu. Titik-titik hitam di hatinya itu, yang sampai menyebabkan hatinya itu menjadi gelap. Tetapi manakala dia bertobat, ya, beristighfar, maka titik-titik hitamnya itu hilang dan hatinya itu menjadi bersih. Nah, ini sejalan tadi dengan apa yang dikatakan oleh Imam Qatadah bahwa Al-Quran itu
menunjukkan kepada kalian penyakit dan obatnya. Penyakitnya itu adalah dosa dan obatnya itu adalah istighfar. Ibnu Taimiyah juga pernah ditanya oleh sebagian orang, mana yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba itu? Apakah dia baca tasbih atau istighfar? Lalu Ibnu Taimiyah menjawab, ini pertemuan yang lalu juga saya sebut, jika pakaian itu bersih, maka yang dibutuhkan itu adalah wewangian, ya. Tapi kalau pakaian itu pakaian kotor, yang diperlukan itu adalah sabun, pembersih. Ya ayo bersihkan. Bersih tidak wangi, kan gitu ya, daripada kotor, kan gitu. Jadi dibersihkan ini, bersihkan. Jadi manfaat dari istighfar itu yang pertama adalah membersihkan hati. Dalam Al-Quran itu disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ayat ini menggambarkan hati, ya. Jadi akibat apa yang dilakukan oleh seseorang itu sehingga berdampak hatinya itu terbungkus atau tertutupi. Ya. Hati yang bersih itu menjadi kotor. Gitu. Oleh karena itu berbanyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini dulu, nanti yang manfaat berikutnya, yang kedua dan seterusnya, insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.